tentang keris Madura, saya tadi sudah sebutkan tidak ada keris koso, yang ada adalah empu koso yang juga salah satu keris. Tidak ada nama dapur, yang ada adalah nama keris atau sebutan keris. Kemudian di Madura tidak ada tradisi keris kelengan, bahkan gonjo wulung tidak ada. Saya atas nama rekan-rekan mengaturkan terima kasih Bung Rawuh, Romo Doni, Bung Rawuh, Kanjeng Prasena sudah berkenan untuk nantinya sedikit menginformasikan hal-hal yang akan kita jadikan tema. Hari ini kita tema keris Madura. Keris Madura ini melegenda baik dahulu maupun sekarang. Legenda dahulu yang luar biasa dengan berbagai macam ceritanya, legenda sekarang luar biasa yang seni tempa yang menjadi komoditi dalam maupun luar negeri. Tak tertandingi lah kita kalau mau bicara jujur. Maka hari ini kebetulan menurut informasi Kanjeng Prasena ini masih darah Bangkalan ya. Itu berkenan memberikan informasi kepada kita semuanya karena kadang-kadang seperti yang suka disentil oleh Mas Dian maupun Mas Jimmy di dalam dunia medsosnya, banyak salah kaprah yang perlu kita luruskan, perlu kita informasikan ulang, supaya kita memahami yang sebenarnya. Contoh misalnya kemarin saya diskusi singkat dengan Pak Kanjeng Prasena. Di Jakarta, di tempat-tempat lain ini, kalau udah dengar Madura, itu dalam benak kita identik dengan empu koso. Identik dengan empu koso. Padahal di Maduranya sendiri ternyata nggak dikenal empu koso itu. Artinya nggak terkenal lah. Nggak terkenal seperti yang legenda di luar. Ini lama. Kesempatan ini nanti mungkin Kanjeng Prasena berkenan memberikan informasi. Sebetulnya empu-empu di Madura itu yang dianggap legenda oleh rakyat Madura itu empu apa dan bagaimana ciri-ciri produknya, kemudian katakanlah yang perlu kita banggakan untuk kita lestarikan, etika-etika dalam perkerisan di Madura. Ini kan penting sekali untuk kita kulik sehingga muatan lokalnya ini kita angkat. Kita membiasakan diri menghargai keris, menikmati keris, membanggakan keris dari dunia lokal. Karena kalau bicara Madura terus kemudian standarnya itu PB atau kacamatanya PB ya nggak nyambung. Mari kita angkat karena kita kaya sekali perkerisan ini ada dari Sumatera, Sulawesi, Sumatera aja sekarang udah banyak sekali yang timbul. Ada yang dari Nias, ada yang dari Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu juga sudah mulai menggeliat. Muatan lokalnya inilah mari kita angkat supaya menjadi khazanah kekayaan. Dalam kesempatan ini monggo saya persilahkan Kanjeng Prasena maupun Romo Doni terserah siapa yang duluan nanti talian komisi. Untuk selanjutnya kita diskusi dan syukur-syukur dalam diskusi nanti ada hal-hal yang bisa kita ungkapkan yang baru. Saya persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tosan Aji Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para sesepuh, para bini sepuh lan Aji sepuh yang Allah hormati. Hari ini saya diminta oleh Pak Guntur selaku Sohibul Bait untuk memberikan memantik diskusi lah, katakanlah begitu, memantik diskusi untuk diskusi perkerisan hari ini. Dan mohon maaf, mungkin kapasitas saya belum sangat mumpuni untuk menjadi seorang pemateri, tapi dengan sedikit apa yang saya pahami, saya ingin memberikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadikan bahan untuk kita diskusi bersama nanti. Tema yang saya ambil kali ini adalah eksotisme keris Madura. Dan saya disclaimer dulu kalau bahasanya sekarang ya, saya bukan ahli keris Madura. Memang secara perkenalan saya nama Prasena. Saya secara
leluhur saya memang dari Bangkalan, bukan Madura Timur. Nanti akan saya jelaskan apa beda Bang Wetan dan Bang Kulon, bagaimana keterpengaruhannya terhadap keris dan sebagainya. Dan saat ini saya kebetulan didapuk oleh teman-teman sebagai Ketua Paguyuban Tosan Haji Aji Saka di Kota Malang. Itu berdiri sejak 2009, sekitar 17 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu. Kemudian sehari-hari saya juga aktif di Yayasan Kesultanan Bangkalan, YKB, atau pemangku adat Kesultanan Bangkalan, dan saya di Dewan Pembina di Yayasan. Dan kemudian oleh Aji Saka dan YKB saya ditugaskan untuk cari duit di Indofood. Jadi sebetulnya tugas saya di Aji Saka sama Kesultanan Bangkalan, tapi supaya saya bisa hidup dengan anak istri saya ditugasi untuk nyari sedikit ya semangkok berlian. Saya suap nasi dan semangkok berlian gitu ya. Sudah 29 tahun saya aktif. Sekarang saya di Cikampek, Purwakarta, di pabrik sentral plantnya. Sebelumnya saya 23 tahun di Gempol. Tapi tinggalnya di Malang. Home base saya di Malang. Sebelum bercerita tentang keris Madura, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Madura sebagai satu pulau, sebagai satu peradaban, itu kita bagi dalam beberapa fase. Yang paling kita ingat dalam fase sejarah, yang tertua, ya kita tidak usah bicara Madura di zaman Kagudan, misalkan begitu, terlalu jauh. Udah yang paling tua adalah fase Singasari. Ya, Arya Wiraraja ketika Kertanegara itu mempunyai visi yang kita kenal sekarang itu sebagai Nusantara, itu adalah istilah Majapahit yang dipopulerkan oleh Gajah Mada. Istilah lama Kertanegara itu namanya Dwi Pantara, maknanya sama. Nah, jadi Kertanegara ingin menjadi satu sentral raja dan membangun satu mandala yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga dia ada ekspedisi Pamalayu. Nah, saya sebut ketika Arya Wiraraja atau Banyak Wide ini tidak setuju dengan Kertanegara dan diasingkan ke Sumenep, ya itu istilahnya dibuang lah. Karena nggak cocok sama raja, ya sudah singkirkan. Dan beliau diberi kedudukan menjadi adipati di Sumenep. Nah, itu adalah yang melahirkan Madura lama. Madura kuno, Madura klasik itu keris-kerisnya di situ. Itu yang disebut sebagai Bang Wetan. Kemudian periode berikutnya yang kita sebut sebagai Bang Kulon yang akhirnya lahir Bangkalan. Jadi kalau kita belah Madura menjadi dua, itu kota di timur itu adalah Sumenep dan Pamekasan. Itu dulu satu kota, satu daerah namanya Songenep saja. Termasuk Kepulauan Sapudi, Kepulauan Kaliangat dan sebagainya. Kangean. Itu satu wilayah. Yang bagian barat itu ada Sampang dan Bangkalan. Itu juga satu. Sampang itu nama lamanya Mandegen atau Mandegan. Kemudian kalau Bangkalan itu Arusbaya dulu, belum ada nama Bangkalan. Arusbaya. Nah, Mandegen itu kemudian menjadi Sampang, Arusbaya itu kemudian berpusat di Bangkalan yang sekarang. Jadi sekarang Madura menjadi 4 kota. Dulu cuma terbagi 2 wilayah, wilayah Wetan dan wilayah Kulon. Wilayah Wetan yang melahirkan raden-raden yang itu keturunan dari Banyak Wide atau Arya Wiraraja, itu berhenti setelah Majapahit turun. Kenapa? Karena setelah Majapahit muncul, Banyak Wide itu turun ke Lamajang, yang sekarang menjadi Lumajang. Lamajang Tigang Juru, itu daerah Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember. Itu Lamajang Tigang Juru. Nah, yang di Songenep sendiri sudah habis, semuanya sudah diturunkan. Berikutnya setelah Majapahit runtuh menjadi Demak, Pajang, Mataram, muncullah yang sisi kulon yang dipelopori oleh Cakraningrat. Makanya keris-keris atau tombak-tombak Cakraningrat itu banyak modelnya hampir mirip dengan Mataram. Jadi panjenengan nanti kalau mengamati pamornya kok Madura, tapi gayanya kok Mataram, dan tidak lepas Maduranya,
yakinlah itu Bangkulon. Itu adalah keris-keris atau tombak Bangkalan Cakraningrat. Pasti. Sayang saya tidak bawa karena tadi separuh dari keris koleksi saya itu Pak Bu adalah keris-keris Madura. Tadi tak tawari 1 2 ya ikut, nggak mau baru semua. Lah semua angel saat truk nunggu. Jadi saya tidak bawa, mohon maaf. Tapi nanti kalau ada contoh artefak Madura, mari kita lihat apakah itu keris Bangwetan atau Bangkulon. Itu dulu. Bangkulon itu periodisasinya adalah periodisasi Sultan Agung ke sini. Termasuk keris-keris noman PB apa itu di Madura juga masih ada. Yang Bangwetan itu yang kuno-kuno. Yang 17 ke belakang. Mungkin bahkan 16 ke belakang. Jadi 12 era Singasari, kejayaan Singasari, saya ambil 12-nya ya. Mungkin 11 sudah mulai, 11, 12 sampai hampir 16. Itu yang Bangwetan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ada beberapa hal yang melekat pada keris-keris Madura. Satu, di Madura itu tidak kenal dapur. Seperti di Jawa. Oh ini tilam ube, oh ini tilam sari, oh ini apa namanya Pendowo Cinarito, apa segala macam nggak ada. Di Madura yang dikenal itu adalah nama keris, sebutan keris. Apakah itu nanti mengacu pada identifikasi dapur? Monggo. Tapi mereka tidak mau disebut itu dapur. Itu adalah sebutan keris. Nah, sebutan itu merujuk pada apa? Hanya ada 2. 1, tempat besalen dia diciptakan. 2, raja yang bertahta saat itu. Nanti akan saya jelaskan. Nama empunya banyak. Tapi sebutan dapur tidak. Ini dapur apa? Nenek Madura. Ya karena mereka nggak nyebut. Ini Citranala. Ini Yudogati. Ini Trisnogati. Ya toh, paling itu aja. Oh ini macan putih misalkan itu, apapun sebutannya. Tapi dapur tidak. Apakah kita bisa merujuk pada dapur-dapur yang ada di Jawa? Boleh, monggo. Oh ini nenek Jawa disebut sinom ini. Padahal orang sana tidak nyebut sinom. Tadi pusaka yang dibawa oleh Pak Rasid tadi. Nah, kemudian yang kedua, keris-keris Madura itu kaya akan pamor. Tidak ada keris Madura yang pelit pamornya, nggak ada, bior. Bahkan saya katakan ini diskusi saya dengan Pak Dan, tidak ada keris Madura yang kelam, pasti berpamor. Bahkan saya sudah masuk ke dalam ke tetua-tetua adat di sana. Kalau Anda menemukan keris Madura gonjonya wulung, yakinlah itu bukan keris Madura. Jangankan wilahnya, gonjonya saja tidak mau. Wah, kenapa? Nanti saya jelaskan. Yang jelas Madura kaya akan pamor. Kalau ada keris Madura gonjonya wulung, kemungkinannya banyak. 1, gonjone diganti. Sampai ke Jawa, sampai ke era Mataram, rusak, gonjone diganti. 2, empunya pindah dari Madura ke Jawa. Dia tidak bisa meninggalkan pamor dan gaya wilahnya, tapi gonjone wulung, mergo ada Om Gonjo Wulung kan gitu. Karena memang di era Senopaten, era Sultan Agung, Gonjo Wulung populer, kan begitu. Bisa jadi, tapi yang di tanah Madura sendiri tidak pernah ditemukan keris Madura tidak berpamor atau gonjonya wulung. Ya. Yang kedua, kaya akan pamor. Ketiga, ada pengaruh Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kenapa saya sebut Bali? Gerenengnya itu enggak gereneng Jawa. Kembang kacangnya tidak kembang kacang Jawa. Tapi jenengan lihat, kok ada tungkaannya kadang-kadang. Ada Jawanya. Gereneng kembang kacang ada pengaruh Balinya. Dedeknya kok mirip, nyeliritnya kok mirip-mirip keris-keris sepukal, keris-keris Sulawesi. Pengaruh Sulawesinya banyak. Karena apa? Bahan pamor yang kaya raya tadi itu dipengaruhi oleh luwuk. Jadi Madura dan Kepulauan Kangean itu sudah dikenal dari zaman dulu. Ketika dari India, dari Gujarat, dari manapun turun mau ke Majapahit, mampir dulu di situ.
Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari manapun, ketika dari Filipina mau turun, pasti mampir ke situ. Sehingga era keterpengaruhan budaya itu ada. Jadi keris-keris Madura secara bentuk, secara penerapan pamor, secara rincian dipengaruhi oleh 3 daerah ini, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Yang keempat, koso. Teman-teman di perkerisan di Jawa Tengah khususnya di Jakarta segala macam, koso. Anda kalau misalkan datang ke Madura, ini koso, nggak ngerti mereka, nggak populer. Dan setelah saya cek, fenomena koso itu sama dengan fenomena ini loh, empu humyang. Ini keris humyang gitu ya, kan salah. Keris humyang jimbe, kan itu populer sekali, bisa menarik rezeki, bisa padi, beras, segala macam menambah. Padahal humyang itu empu humyang di zaman pajak. Kerisnya disebut ini keris humyang. Jadi ada distorsi sejarah. Nah, koso itu memang salah satu saja nama empu di Madura. Dan itu adalah, dan penamaannya banyak. Nah, tapi dia bukan serta-merta ini koso, dan semua, nah sekarang ini yang heran, hampir semua keris Madura yang tadi saya katakan yang royal pamor, begitu pamornya royal, koso. Begitu koso, belum tentu, karena dia hanyalah salah satu. Jadi kita tidak menolak koso sebagai keberadaan empu, tapi sebutan gebyah uyah bahwa semua keris Madura sing apik-apik kuwi sing pamore biar itu semua koso, itu tidak. Itu nggih, yang keempat. Kemudian yang kelima, ada 12 daerah besalen plus 1 bahkan lebih ya, yang ada di Sumeneb dan sekitarnya yang tua, yang itu disebut sebagai penyebutan keris. Oh, ini Potran, ini Karangdue, Karangagung, Pekandangan, sampai ke di Pamekasan ada 2 daerah. Dan ada 28 empu yang saya identifikasi. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, tangguh keris yang saya kumpulkan di luar Bangkalan ada 12. Pertama, Daleman. Daleman itu maksudnya keraton dalam. 2, Poteran. Poteran itu di Kecamatan Talango, ada di daerah Kaliangan. 3, Pekandangan, atau kalau orang Madura bilang Kandengan. Ada 4, Tambak Agung. 5, Karangdue. Due ini bukan dua ya. Due itu juwet. Jadi Karangdue itu daerahnya di samping Masjid Jami Kota Sumeneb sekarang. Itu daerah Karangdue. Kemudian yang ke-6, Aing Nyiur. Aing itu banyu, nyiur itu kelapa. Banyu kelapa. Ini di Desa Lobuk di Kecamatan Bluto. Kemudian yang ke-7, Batu Ampar. Batu Ampar ini bukan Batu Ampar Pamekasan, tapi Batu Ampar Sumeneb di daerah Gunung Pajedan. Kemudian yang ke-8, Pakong. Ini daerah Pamekasan. 9, Citranala. Citranala ini adalah nama pangeran yang keluar dari keraton, tinggal di Tambak Agung, membuat keris. Begitu kerisnya bagus, ditarik lagi ke dalam keraton. Itu Citranala. Kerisnya bagus, ganteng. Kerisnya didelok itu kesan pertamanya itu bagus. Mempesona gitu loh Pak. Ganteng, pokoknya ganteng, bukan cantik ya. Kan ada yang demes itu kan yang di Jawa kan cantik, prigel itu ganteng. Kita buka itu ganteng, itu Citranala. Kesan pasti muncul itu. 10, Panembahan Somala. Panembahan Somala ini adalah nama salah satu raja di Sumeneb. Makanya kelas bilang ya, ini kelas Somala, Panembahan Somala. Kemudian yang 11, era Sultan. Ketika era penjajahan itu mereka sama dengan Bangkalan, menamakan nama pemimpinnya itu bukan ratu tapi sultan. Sudah keislamannya ada. Kemudian yang ke-12 adalah Telanaan. Ini daerah Pamekasan juga. Selain tadi yang pertama yang Pakong tadi. Baru yang terakhir yang ke-13 adalah Bangkalan. Ya, eranya era Mataram Sultan Agung ke sini. Gitu ya. Itu adalah tangguh-tangguh keris Madura. Di luar tangguh-tangguh yang tadi saya sebutkan, yang akhirnya menjadi penyebutan nama keris, ada lagi beberapa tempat yang dijadikan nama tangguh atau nama
sebutan untuk keris. Pacinan, saya nggak ngerti di sana itu orang menyebutnya pacenan. Tapi yang banyak tombak, bukan keris. Kemudian yang kedua dan ketiga, Yudogati dan Tresnogati. Yudogete atau Tresnogete. Yudogati itu lebih ke maskulin, laki-laki. Tresnogati itu lebih ke perempuan, lebih feminin. Yudogati khasnya adalah odo-odonya bagus, kencang, gagah, birowo. Itu lebih maskulin. Tresnogati itu lebih rata bilahnya dan terlihat cantik. Itu biasanya untuk pengasihan yang Tresnogati. Untuk relationship. Kalau Yudogati untuk leadership, kalau Tresnogati untuk relationship. Dua-duanya harus dipegang untuk pemimpin. Kalau di Madura. Keris Yudogati dan Tresnogati. Nah ini di mana diciptakan? Ya namanya orang ada distorsi sejarah ya. Ada dikenal namanya Empu Murkali. Kok sebutannya kayak Murkali nama-nama baru ya? Ternyata namanya apa? Murkali itu Temur Kali. Ya Allah, berarti namanya tidak diketahui. Dan mereka tidak mau disebut empu, tidak mau disebut kiai. Ada yang menyebutnya Kiai Murkali, salah. Yang sebutannya benar adalah kek, seperti kek lesap atau kai mbah. Kai Murkali atau kaeh Murkali. Kai atau kek yang tinggal di Timur Kali. Makanya disebutnya Murkali di sana. Nah ini masih Pemda Sumeneb, saya bongkar-bongkar penelitiannya, nggak nemu ini siapa nama sebenarnya. Nama aslinya beliau itu siapa? Makamnya ada, petilasannya ada. Kemudian yang berikutnya ada tadi saya sebut Yudogati yang Kiai Murkali, ada Daleman Yudogati yang dibuat oleh pangeran di Daleman Sumeneb, tapi bentuknya seperti Yudogati. Nah, berikutnya ada daerah namanya Loteng, bukan Lenteng ya, Loteng Barat dan Loteng Timur. Ini adalah ketika masa Keraton Sumeneb pecah, ada pangeran dari Loteng Barat dan Loteng Timur. Ini juga membuat keris. Nah, kalau mau sebutan-sebutan kuno dari Empu Sumeneb, Empu kuno di Sumeneb itu ada 3 sebutan kuno. No, yang di Sumeneb itu sebutannya ada 3. 1, mereka nyebutnya gung, mungkin berasal dari kata agung. Gung Macan, Gung Lembung, ini di Lenteng Barat yang sekarang tempat menempa kodokan keris. Jadi di masa sekarang di Sumeneb itu terbagi di 2 wilayah. Di Lenteng Barat untuk menempa. Jadi itu adalah Empu Pandi, nempa sampai setengah jadi, sampai berupa kodokan. Yang empu kerisnya itu ada di Aing Tong Tong. Jadi ada 2 wilayah. Nah yang di Gung Lembung ini ada di Lenteng Barat. Sama Gung Sanong. Ini adalah 3 empu kuno di zaman Madura, zaman Sumeneb. Mereka menyebutnya Gung, Gung Macan, Gung Lembung, Gung Sanong. Saya lanjutkan ya. Nah, perjalanan empu-empu Madura seperti apa? Sebetulnya telaah sejarah tentang empu-empu Madura ini agak terputus di zaman, maksudnya di zaman Singasari ke belakang itu enggak ditemukan. Literasi yang ada itu menyebut Bujuk Mojopahit. Artinya bujuk itu artinya makam. Bujut atau bujuk banyak sebutan. Kalau di namanya apa ya? Astah makam, astah tinggi, astah air mata gitu ya. Bujuk Mojopahit itu di daerah Telangor, itu yang paling tua. Ya, yang buyut. Ada Empu Palenggihan di daerah Kedungdung, Sampang. Ada Empu Pekandangan, Empu Keleng. Ada Empu Pandamawu, ada Empu Nepa yang tinggal di Sampang. Ada Empu Supo Managring. Mereka sebutnya Empu Supo Managring. Ini cikal bakal empu yang melahirkan empu-empu berikutnya. Dari Empu Supo Managring ini yang saya tidak tahu apakah Supo ini adalah Supo yang dari Jawa, yang nyari keris Sumulang Gadring nggak ketemu ya, apakah itu melahirkan sekitar 22 empu lainnya. Empu Supo ini disebutnya Empu Tapen tinggal di Tuban, Empu Sukolipuro tinggal di Tuban, Empu Romojati, Empu Kembang Jepun di Surabaya, Empu Brojoguno di Bangkalan Barat, Empu Supo di Anjar Arusbaya juga ada, namanya sama Empu Supo. Empu Koso, lah yang Empu Koso ini ada di Pamekasan.
Dia pernah terkenal dengan pembuatan tombak yang disebut gerak manjeng. Anak Empu Koso ini ada dua, Empu Masana dan Citranala tadi. Ada Empu Dukun, Empu Blomo, Empu Supo di Sumenep, Empu Supo di Karangduwo, Empu Supo di Belambangan, Empu Bira di daerah tengah Sumenep. Namanya bisa sama itu. Ini yang kita juga kadang-kadang menyebut supo-supo sing di tahun piro. Di mana di Lombok juga ditemukan. Ada Empu Khatib, Empu Jombi, Empu Blege Pakong, Empu Blumbungan, Empu Pangalo, ada 22 plus 6 yang tadi saya sebut di atas 28 nama empu, tapi dugaan saya terputus sampai Singasari akhir sampai ke sekarang. Yang Singasari ke belakang tidak tercatat atau belum ditemukan barangkali ya. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, ada beberapa catatan tentang keris Madura. Saya tadi sudah sebutkan tidak ada keris Koso, yang ada adalah Empu Koso yang juga salah satu keris. Tidak ada nama dapur, yang ada adalah nama keris atau sebutan keris. Kemudian di Madura tidak ada tradisi keris kelengan, bahkan gonjo wulung tidak ada. Kemudian keterikatan bahan besi dan pamor itu keterikatannya dengan luwuk, dengan polo besi, dengan Sulawesi itu sangat tinggi. Kenapa pamornya bior? Karakter orang Madura itu ceria, mewah, murah hati, gak emanan. Sehingga terhadap pusakanya pun dia menerapkan sangat gampang sekali untuk memberikan bahkan besi di tempat lipat aja sudah keluar pamor. Itu udah teori di mana-mana juga akan demikian. Besi yang satu jenis saja jika tempat lipat berkali-kali akan timbul guratan-guratan yang itu kalau dipelutir, ditempa lagi, diwale, dipelutir, pasti akan muncul pamor. Satu jenis padahal. Bagaimana kalau 3 jenis? Besi, baja, dan pamor. Nah, terakhir bagi orang Madura, pamor itu status sosial dan spirit hidup. Jadi sangat bangga bagi orang Madura yang pegang. Kalau dulu tombak-tombak seken itu dipakai. Ya memang pelanggarannya gitu, kalau nggak enak hati ya dia tusuk juga. Tapi sekarang udah enggak ada. Sekarang enggak. Banyak ditaruh untuk pedagang-pedagang, apa bos-bos, saudara-saudara ditaruh di tas. Kalau dulu disengelit beneran. Untuk sugesti diri, untuk kelancaran usahanya. Tapi lagi geger ya digawe juga. Dulu. Kalau sekarang udah enggak. Insya Allah enggak. Sekarang udah mulai ada kesadaran untuk itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, mohon maaf jika saya ada salah, ini hanya sekedar pemancing diskusi saja. Mari untuk identifikasi artefaknya seperti apa, keris-keris yang seperti yang saya ceritakan tadi, monggo yang bawa koleksinya nanti kita nikmati dalam sesi diskusi. Terima kasih. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk zaman dulu, karena dari beberapa untuk favoritnya yang Sultan Agung salah satunya tadi